Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali berjumpa dengan Anda di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama Wahyu pasal yang ke-18. Kali ini bicara tentang jatuhnya Babel. Kalau kemarin-kemarin tentang penghakiman atas Babel, kali ini detail bagaimana Babel yang bicara soal kuasa kegelapan beserta dengan semua pengikutnya, termasuk manusia yang percaya kepada Babel, yang gampang dipengaruhinya. Dan di sini di dalam pasal yang ke-18 jatuhlah Babel itu. Mari kita baca lebih dulu di dalam ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Dari ayat ini saja saudara bisa membayangkan Babel itu seperti apa. Dipenuhi dengan hawa nafsu, kedagingan, dipenuhi dengan kecabulan, dipenuhi dengan ketidakkudusan, bahkan dipenuhi dengan kekayaan dan kelimpahan, tapi dikendalikan oleh hawa nafsu, menjadi orang-orang yang materialistis, menjadi orang-orang yang menganggap bahwa uang, kekayaan itu segala-galanya. Ini adalah orang-orang khas Babel, pengikut-pengikut Babel, pengikut-pengikut kuasa kegelapan. Apa yang terjadi? Tuhan menghukum Babel sehingga Babel jatuh. Ayat tadi berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Sekarang kita baca di dalam ayat yang ke-10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Loncat ayat 16, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian kelenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Loncat ayat 19, dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang mempunyai kapal di laut, yang telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Ada kesamaan di sini bahwa Babel akan dihakimi dan dibinasakan. Tidak perlu waktu yang lama, hanya 1 jam saja. Mereka dihabiskan oleh Tuhan. Mereka habis. Orang-orang yang bahkan kaya. Di sini dikatakan orang yang punya lenan halus, orang yang berpakaian kain ungu, kain kirmisi, ini melambangkan orang-orang kaya. Orang-orang punya kekuatan, orang-orang hebat, orang-orang yang bersama-sama dengan iblis melakukan peperangan besar. Namun cukup 1 jam saja kelompok ini dihancurkan, dijatuhkan oleh Tuhan. Kalau Anda sudah bisa menebak endingnya yang mana, kepada siapa Anda akan berpihak. Mari kita berpikir logik. Kalau Anda disuruh memihak, Anda akan memihak pihak yang menang, atau Anda akan memihak pihak yang kalah? Tentu saja anak kecil pun tahu jawabannya. Anda akan memihak yang menang, bukan memihak yang kalah. Itu sebabnya ayat yang ke-4 dikatakan, dan aku mendengar suara lain dari sorga berkata, ini buat kita pesannya, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan, kalau kita sudah diberitahu bahwa iblis 1 kali akan dikalahkan, dihukum dengan malapetaka yang hebat, maka firman Tuhan sampai mengingatkan kita sekali lagi, pergilah kamu, pergilah kita, hai umat Tuhan, pergilah daripada Babel. Pisahkan diri dari Babel, keluar dari pengaruh Babel. Jangan ikut-ikutan dengan dosa-dosa Babel. Pisahkan diri,
segera keluar. Sebab Babel pada waktunya akan dihukum. Babel pada waktunya akan dikalahkan dan dihancurkan. Jangan berpihak pada yang kalah, berpihaklah pada yang menang. Yang menang tentu saja adalah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Pisahkan diri dari dunia, jangan hidup mengambil bagian seperti yang dilakukan oleh Babel. Janganlah kita menjadi orang kaya yang gunakan kekayaan kita untuk hidup dalam hawa nafsu, percabulan, dan semua hal yang sia-sia. Tuhan berkati.